Kini, trading bisa lebih puas dan nyaman. Dengan lot mulai 0,01, leverage 1:500, dan free swap tanpa batas. Yuk, download sekarang. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh nasabah Forex CMF. Karena telah mempercayakan kami sebagai mitra pilihan, sehingga mendapatkan penghargaan tertinggi 2 kali berturut-turut sebagai Best Broker dengan rating A+++ versi Bapepti. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Lalu kita juga akan bahas mengenai chart dari si DXY ya. Jadi di pagi ini kita sebelum bahas untuk chart yang lebih lanjut, enaknya kita bahas dulu untuk hasil news yang kemarin gitu ya. Jadi kalau kita tahu untuk yang hasil news ya yesterday itu memang overall sih sebenarnya ini mix ya hasilnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, bentar. Oke, nah kalau kita lihat di sini nih, ini yang pertama jobless claim ya. Jobless claim itu overall sebenarnya berkurang gitu teman-teman. Kenapa? Karena previousnya ini kalau kita lihat ya di 232, nah actualnya itu di 222. Jadi memang ada pengurangan klaim pengangguran ya. Terus kalian bingung nih, bang, tapi kan itu merah, harusnya kan negatif untuk DXY gitu, kenapa bisa bagus gitu. Nah, dia merah ini karena posisinya itu tidak lebih kecil ya dari forecastnya dia. Jadi sistem hitungnya itu adalah bad atau bahasa itu kayak warnanya merah gitu jadinya. Jadi bahasa itu kayak negatif gitu untuk si USD sendiri. Padahal ya, seperti yang selalu saya ingatkan ya, kita harus selalu membandingkan previousnya ini dengan actual gitu ya. Jadi walaupun warnanya merah, tapi kalau kita lihat dari hasil data previous ya dengan actual, itu justru lebih kecil yang actual, dimana previous itu ada 232 dan actual itu ada 222 gitu teman-teman. Jadi overall memang klaim pengangguran di Amerika itu sendiri itu berkurang gitu teman-teman, berkurang 10 ya kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi yang negatif untuk si DXY itu ada dari the Fed Manufacturing Index-nya gitu, dimana kalau kita lihat di 15,5 untuk previousnya ya kan, kemudian di hasil actualnya itu ada di 4,5 ya. Jadi memang hasilnya itu adalah mix untuk si DXY itu sendiri. Dan sempat kita lihat bahwa DXY ini sempat mengalami kenaikan ya, kalau kita lihat nih ya, dia sempat naik sampai kurang lebih ke level harga kurang lebih di 104.62, kemudian turun lagi ya, dan dia ya konsolidasi seperti biasa gitu. Nah, saat ini dia pun sudah sampai di target yang kita bahas di video kemarin ya, itu target reboundnya dia dari level harga di sini 104.14 gitu kan. Ini target pertama dia nih di 104.49 sampai 104.69 gitu teman-teman. Ya, kemudian untuk hari ini gitu, untuk hari ini itu kita today ini sebenarnya nggak ada news ya, cuma saya mau make sure ya dengan cara mencentang bintang 2 di sini ya supaya clear ya, misalnya kayak clear, oh ya ini bener nggak ada news gitu ya. Ya ternyata kan ada ya, cuma memang kayak apa ya, kayak cuma the Fed Waller ya speech, terus US Leading Index ya kan, terus kemudian ada FOMC Member Daily Speak. Nah ini di jam, kalau yang speaknya ini di jam yang pertama itu di jam 21.15, kemudian di jam 11.15 gitu atau 23.15 teman-teman. Jadi memang overall untuk si Jumat ini ya kita belum ada news yang signifikan untuk pergerakan dari si DXY ini sendiri, yang bukan berarti menunjukkan bahwa market ini akan anteng ayem gitu ya, berarti mungkin bisa aja ada kejutan lain yang dikasih market untuk kita di akhir minggu ini teman-teman. Ingat, kalau hari Jumat itu pokoknya kita harus stay safe trade, karena memang dari kemarin sih ya, saya itu belum ada open XAUUSD jujur ya. Jadi saya opennya itu GBP USD gitu. Kenapa? Karena memang untuk XAUUSD sendiri masih belum masuk ya di SOP saya gitu. Nah ini hari ini baru saya lihat, oh ya ini baru mulai agak masuk ke SOP saya ya kan. Jadi saya akan mulai pantau untuk gold hari ini. Ya kemarin itu saya trade di GBP USD teman-teman. Nah oke, jadi kita mau bahas dari DXY dulu ya. Karena memang sentimennya agak kurang
hari ini ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan dengan hasil sentimen yang kemarin, memang mix untuk si DXY, dan DXY juga sedang berada di level resisten pertamanya dia ya. Nah, ini memang secara candle dia masih bearish untuk trennya ya, untuk minornya, tapi kalau untuk major trend dia di sini dia bullish. Kemudian kalau kita pantau lagi nih ya di 4 hours ya, di 4 hours ini yang perlu kita pantau ini adalah zona ini yang saat ini, oke, di 104.69 sampai 104.49. Nah, permasalahan utamanya adalah selama si DXY ini kurang sentimen ya, atau bahasa itu belum ada sentimen atau berita yang bisa nge-push dia untuk naik, ini agak susah naiknya teman-teman. Jadi kalau saya lihat sih ya, dia itu masih ada potensi untuk turun kembali ke sini ya, atau bahasa itu kayak turun setengah dari sini ya, setengahnya mungkin di 104.31, baru dia nanti akan lanjut naik lagi ke sini gitu, ke 104.49 sampai 104.69. Jadi skenario pertama dari si DXY ini adalah dia akan akumulasi ya di zona saat ini gitu teman-teman, sampai dia bisa closing lagi di atas 104.69 ya di sini, baru dia lanjut naik nih, nanti dites kembali ke zona yang ini ya di 104.84 ya sampai 104.96. Ini adalah area breakout ya dari intraday-nya dia gitu teman-teman di sini. Ya, ini kalau kita lihat memang untuk saat ini ya terjadi sini adalah morning star gitu, dimana ini adalah pola rebound ya dari si DXY itu sendiri teman-teman di 4 hours-nya. Cuma memang untuk saat ini dia masih akumulasi nih gitu ya. Jadi yang perlu kita pantau ini dulu untuk si DXY. Nah, ini overall sih masih uptrend ya. Jadi secara daily-nya untuk minggu ini ya, kalau dia berhasil bertahan closing di atas 104.14 ya di sini nih, yang berhasil bertahan di atas close ini, itu dia masih ada potensi naik untuk minggu depan gitu, rebound ya, mengikuti tren lama dia dengan target harga bisa tertinggi ke 105.13 sampai 105.31 gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi ya, ini untuk si DXY itu sendiri ya. Jadi kalau kalian punya pandangan yang berbeda nih untuk si DXY, kalian boleh chat di kolom komentar ya, nanti saya akan reply ya kan. Untuk yang kemarin mohon maaf belum saya sempat balas ya, karena ada kegiatan lain, jadi akan saya balas pagi hari ini gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk yang bagian gold ya, atau XAUUSD. Nah, kita enak lihat di bagian daily-nya dulu. Nah, secara daily kemarin itu dia kan sempat hampir nge-break ya, kalau kita lihat ya di 2395, 2396 ya kan, turun lagi sampai terendahnya itu bisa ke level harga 2371 gitu. Nah, untuk saat ini ya selama dia belum ada breakout ya untuk daily-nya di atas 2391 ya, saya sih masih prefer untuk cari selling point nih gitu teman-teman. Saya masih prefer untuk cari selling point. Targetnya di mana? Targetnya itu di sini di 2360 sampai 2350-an gitu teman-teman, ke area main level daily-nya dia gitu. Nah, cuma andai kata ya ini skenario-nya berubah gitu ya, misalkan dia berhasil closing nih ya, 1 hours-nya berhasil closing di atas 2391, maka kita prefer cari setup buy ya dengan target nanti di 2396 ya, atau di 2316 kembali teman-teman di sini gitu. Oke, jadi setup buy ini paling ya cuma bisa kayak bahasa itu memanfaatkan momentum breakout gitu, belum bisa kita hold untuk jangka panjang gitu ya teman-teman. Ya, tapi kalau untuk setup sell memang lebih potensial untuk hari ini ya. Jadi kalau menurut saya sih masih prefer untuk sell selama di bawah 2390. Tapi kalau udah di atas 2390, much better kita cari setup buy ya untuk si gold itu sendiri. Nah, gimana menurut kalian gitu? Kalau ada perbedaan pandangan, boleh kalian komen di kolom komentar ini ya gitu. Oke, secara candle-nya juga ini kalau kita lihat masih reject juga ya dari bagian current resistance daily-nya dia. Nah, minggu ini penting nih gitu, Jumat ini kalau dia berhasil closing di bawah 2390, berarti dia ada potensi untuk turun lagi gitu. Oke, sekarang kita lihat untuk intraday. Jadi kalau dari intraday ini sendiri ya, nah ini setelah beberapa kali dia berhasil closing di atas pivot level ya, untuk hari ini kalau kita lihat terpantau harga berada atau open di bawah pivot levelnya dia gitu. Pivot levelnya itu di 2379 sampai 2383 teman-teman. Jadi
Artinya ya selama harganya itu bertahan atau masih berada di area pivot level di bawah gitu ya, dia masih ada potensi untuk turun dengan target 2372, 2369 ya, dan terendahnya itu ke 2364, 2360 ya, dan ekstrimnya itu bisa ke 2353 sampai 2348 kembali di sini teman-teman. Gitu. Jadi ini adalah target ya penurunan dari si gold itu sendiri, teman-teman. Nah, kenaikannya di mana, Bang? Nah, kenaikannya itu yang tadi ya. Yang pertama, kalau untuk intraday dia break dan berhasil closing 1 hours-nya itu di atas 2388, maka kita bisa cari momentum buy ya, hanya sesaat aja scalping di target 2396 gitu, 2396. Nanti di atasnya lagi 23400 kita mesti tunggu lagi tuh 23402 ke atas baru cari setup buy lagi gitu teman-teman. Sedangkan di 2400 sampai 2402 itu kita masih coba cari konfirmasi sell, soalnya itu juga jadi area resisten dari si bagian pivot weekly-nya dia gitu teman-teman. Oke, jadi memang itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Memang secara tren ya dia masih uptrend di sini ya, masih uptrend, cuma ya ada rejection dari si pihak daily-nya nih yang menyatakan bahwa kemarin itu dia belum bisa breakout gitu. Jadi secara technical analysis selama di bawah 2390 itu dia masih downtrend, dan ditambah lagi dia di bawah area pivot levelnya dia teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin selling point ya ini selling point 1, selling point 2, ya selling point 3 gitu. Kalau buy point di mana? Nah, buy point itu kita mesti memperhitungkan resiko tertingginya dia gitu. Yang misalnya masuknya itu di sini 1, 2, 3. Nah, ini jadi buy point-nya saya gitu teman-teman. Tapi ini masih butuh konfirmasi, dan memang bahasa itu kayak potensinya itu hanya untuk scalpnya aja, memanfaatkan momentum gitu ya teman-teman ya gitu. Oke, jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua untuk hari ini. Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.